Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan langsung saja melanjutkan cerita sang barbarian dari daratan terlarang yang sangat overpower menginjakkan kakinya di dunia luar. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Katel yang memasuki sebuah gerbang dan membuat para monster di dalam tempat itu seperti mainan belaka, dan sekarang dia akan menuruni lantai kedua. Sebelum memulai penjelajahan lantai kedua, Kasan menyarankan agar mereka istirahat sejenak. Katel yang mendengar itu meminta maaf sebab dia terlalu bersemangat hingga tidak memikirkan hal ini dan membuat ketiga rekannya kelelahan. Ucapan itu tentu saja membuat Kasan sangat syok karena dia tidak bermaksud seperti itu, bahkan tak keberatan jika Katel ingin melanjutkan penjelajahan ini. Situasi pun menjadi hening saat semua orang sedang istirahat karena ketiga dari mereka sungguh takjub sekaligus takut padanya. Lalu Katel ingin menanyakan sesuatu tentang gerbang ini karena dia tidaklah memiliki pengalaman yang cukup di dunia luar. Baik Kalosia dan kedua rekannya pasti akan menjawab jika mereka bisa. Bagi Katel, gerbang ini terletak cukup dekat dengan wilayah kerajaan, tapi tak ada masalah maupun kejadian aneh yang menimpa kerajaan ini. Kalosia membenarkan hal itu sebab monster di dalam gerbang umumnya tidak berusaha keluar meski terdapat beberapa pengecualian hingga kasus seperti itu sulit ditangani. Sejauh ini sebuah gerbang merupakan fenomena alam yang terkadang muncul dalam bentuk gua, bahkan terkadang muncul sebagai menara. Fakta lainnya adalah sebagian besar sebuah gerbang muncul di area padat penduduk, dan ini hal umum yang diketahui semua orang. Dengan informasi ini, maka Katel mengerti kenapa gerbang ini berada di dekat kerajaan. Kalosia juga menambahkan saat sebuah gerbang muncul, maka pemimpin wilayah akan menilai tingkat bahayanya dengan mengirim penjaga maupun tentara bayaran, bahkan para penyintas seperti mereka berempat untuk mengatasinya. Lalu Katel mempertanyakan apakah sebuah gerbang tidak pernah muncul di dalam wilayah langsung manusia, dan Kalosia menjawab jika gerbang selalu muncul dengan jarak tertentu. Katel tampak sangat bersemangat dengan menduga jika dalam sebuah gerbang pastinya terdapat hadiah penaklukan. Kalosia membenarkannya, dan biasanya hadiah itu diperoleh setelah mengalahkan bos monster, dan untuk ukuran gerbang ini maka hadiahnya pasti cukup banyak. Katel mengerti jika ini seperti sebuah game saja di dunianya. Sebutan game membuat Kalosia kebingungan, dan Katel segera menjawab jika dia hanya berbicara sendiri. Di antara semua itu ada sesuatu yang sangat membuat Katel begitu penasaran. Di mana dia ingin tahu siapa yang membuat gerbang ini. Pertanyaan ini sesuatu yang tak terduga, tapi Kalosia menjawab jika sebuah gerbang muncul secara alami tanpa ada yang menciptakannya. Akan tetapi terlalu banyak keanehan dalam sebuah gerbang di mana tempat itu muncul secara alami di dekat area berpenduduk. Hal itu seolah-olah menuntut untuk dijelajahi untuk memuaskan rasa penasaran para manusia. Bagi Katel hal ini seperti ular yang melilit sebuah apel dengan menarik orang-orang dengan hadiah yang ditawarkan. Jika ini adalah fenomena alam, maka hal tersebut sangatlah aneh. Ucapan Katel sungguh mengejutkan semua orang karena ini pertanyaan yang sederhana tapi sangat masuk akal. Entah mengapa tidak ada orang yang pernah membahas maupun mencoba memecahkan keanehan ini. Mereka semua hanya menganggapnya sebagai fenomena alami tanpa berpikir keras kenapa seni gerbang bisa tercipta dengan berbagai macam keanehannya. Kasan telah membaca berbagai macam laporan maupun rumor jika para barbarian adalah ras yang tidak pintar bahkan keji.
Walau sesama manusia tapi mereka hidup di lingkungan yang berbeda, bahkan disebut makhluk yang dingin tanpa air mata. Tapi untuk pertama kalinya dia bertemu dengan barbarian secara langsung, tapi semua gambaran itu sangatlah berbeda yang dirumorkan. Cattell merasa sudah saatnya untuk melanjutkan penjelajahan karena mereka harus memasuki wilayah kerajaan. Ketiga rekannya mengerti dan mereka hanya sedang berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Cattell tentang kemunculan sebuah gerbang. Sejauh ini belum ada ancaman walau tempat ini terlihat begitu menyeramkan. Kemudian mereka berhenti karena terdapat sebuah peti yang tergeletak di sana. Kasan memberitahu jika ini merupakan hadiah dari penjelajahan atas keberhasilan mereka ke lantai 2 dan dapat dimiliki jika berhasil membukanya. Walau terdengar mudah, tapi untuk membuka peti itu diperlukan seseorang yang menguasai skill pembobol kunci yang tinggi. Kasan sangat menyayangkan mereka harus melanjutkan perjalanan dan mengabaikan peti itu karena memaksa menghancurkannya juga mustahil, sebab peti dalam sebuah gerbang sangatlah kokoh berbeda dari di dunia luar. Akan tetapi Cattell malah menyuruh Kasan melakukan hal yang mengerikan di mana dia mencoba membukanya. Kasan adalah seseorang yang mengurus jebakan dan hal ini juga seharusnya bukanlah masalah untuknya. Dia tidak memungkiri hal tersebut jika ini juga adalah tugasnya, tapi terdapat sebuah masalah. Jika dia bisa melakukan hal itu, maka dirinya tidak akan berada dalam situasi yang buruk seperti sekarang ini dengan harus meninggalkan wilayahnya menuju ke kerajaan. Dia dianggap orang rendahan yang tak berguna dalam kelompok, bahkan serikat tidak mengakui kemampuannya. Namun dia tidak bisa memberitahukan kebenarannya kepada sang barbarian di depannya. Bagaimana tidak, wajah Cattell sungguh berekspektasi tinggi dan dia takut mengecewakannya. Dalam kondisi buruk, maka Cattell bahkan bisa membuangnya, bahkan menghabisinya. Walau mustahil, tapi dia harus melakukannya demi selamat dari tempat ini. Dirinya berusaha keras mengingat skill pembobol kunci saat dirinya menjadi pembawa barang oleh kelompoknya. Meski hanya tugas membuka peti, tapi ini adalah peperangan yang sesungguhnya sebab hidupnya sedang dipertaruhkan. Kasan terus menahan dirinya dan dia sangatlah takut karena monster paling berbahaya sedang memperhatikannya. Beberapa saat kemudian Kasan ternyata berhasil membukanya dan dia menangis bahagia atas pencapaiannya. Kalosia pun memujinya sebab Kasan benar-benar bisa membukanya padahal membobol peti memiliki kesulitan tingkat tinggi. Cattell juga melakukan hal yang sama dengan terus menyebut Kasan sangatlah hebat. Sementara itu Kasan masih kebingungan bagaimana dia berhasil melakukannya dan untuk pertama kalinya dia mengerahkan segala usaha terbaiknya. Lalu Cattell menanyakan seberapa berharga hadiah di depannya dan Kalosia menjawab jika hadiah itu setidaknya bisa menghidupi sebuah keluarga dalam sebulan dengan hidup yang cukup mewah. Karena Kasan telah berhasil membukanya, maka Cattell akan menyerahkan untuk mengurus hadiah tersebut. Saat Cattell memanggilnya, maka Kasan sangat terkejut, dan dia langsung menjawab tidak memikirkan hal yang aneh pada harta itu. Tapi Cattell hanya menanyakan apakah dia terluka, namun keberadaan sosok seperti Cattell memberikan intimidasi serta rasa takut yang berlebihan. Beberapa saat kemudian mereka terus berjalan dan akhirnya kembali menemukan 4 skeleton. Maka dari itu Cattell akan mengurus 3 dari mereka dan 1 akan diurus oleh ketiga rekannya. Sebenarnya Cattell ingin melawan mereka semua, bahkan dia tak keberatan menghadapi ratusan skeleton, tapi bersenang-senang sendiri pastinya tidak adil.
Alessandro dan yang lainnya paham jika ini adalah pertarungan sesungguhnya. Jika lengah maka mereka mungkin saja akan dalam bahaya, bahkan mati di dalam gerbang ini. Meski sudah melihat bagaimana monster ini menyusun kembali tubuhnya, tapi tetap saja masih sangat menyeramkan. Saat monster itu mulai menyerang, maka Kasan melesat maju. Dengan kecepatan miliknya, maka dia berhasil melayangkan tebasan pada monster itu tepat bagian lehernya. Ketiga monster lain yang melihat itu segera datang untuk mengerumuninya. Akan tetapi Katel takkan membiarkannya karena baginya ini adalah tontonan yang menarik. Walau monster itu telah mendapatkan serangan dari lehernya, tapi mengalahkannya dalam satu serangan mustahil bagi mereka. Jika terkena tebasan pedang monster itu, maka manusia pasti akan mengalami luka bahkan mati jika terkena titik vitalnya. Dengan fokus monster itu yang tertuju pada Alessandro, maka ini adalah kesempatan bagi Kasan untuk menyerang secara cepat. Seperti serangan pertamanya, kali ini dia berhasil melakukannya kembali. Sementara itu Kalosia akan mendukung mereka dengan mantranya sebagai pendeta. Dengan ini maka kekuatan tank seperti Alessandro akan meningkat pesat. Dalam waktu singkat dia melewati monster itu diiringi serangan terbaiknya. Hanya saja semua serangan yang sudah mereka berikan belum cukup untuk memotong leher monster skeleton ini. Di sisi lain Katel telah menghabisi ketiga skeleton yang menjadi bagiannya dan dia terkesan pada kerjasama ketiga rekannya yang tampak sangat bagus. Dia telah menghabisi para pengganggu dan akan menikmati tontonan pertarungan rekannya. Walau ketiga rekannya mendominasi dengan baik, tapi sejauh ini mereka belum berhasil menang. Jika jumlah monster skeleton dalam jumlah besar, maka dipastikan mereka takkan bisa menang. Namun mereka bertiga yakin satu hal di mana sang barbarian bersamanya sedang menguji mereka bertiga. Maka dari itu mereka harus berjuang dengan segala yang dimilikinya. Mereka meyakini jika menunjukkan kelemahan maupun ketidakpantasannya menjadi anggota party, maka mereka bisa saja dihabisi. Dengan upaya yang begitu keras, maka mereka pun berhasil menaklukkan monster itu, walau harus kelelahan seperti yang terlihat saat ini. Katel yang melihat pertarungan ini memahami satu hal tentang kekuatan rekannya saat ini. Di mana mereka tidaklah lebih kuat dibandingkan tentara bayaran yang ditemuinya di daratan terlarang. Semakin dalam mereka memasuki tempat ini, maka jumlah monster pun akan meningkat. Tapi mereka semua bukanlah tandingan bagi Katel, bahkan dapat dihabisi dengan mudah. Setelah semua skeleton itu dihabisi, sekarang mereka telah sampai di tempat terdalam. Di sana terlihat skeleton yang memakai zirah pedang bahkan duduk di singgasana. Tubuh Kalosia tak hentinya bergetar, karena monster itu seharusnya tidak berada di sini. Rasa terkejutnya ketiga rekannya membuat Katel penasaran apakah skeleton kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Monster itu disebut skeleton kesatria yang dapat menggunakan pedang maupun perisai dan hanya bisa dihadapi oleh mereka yang kuat. Keberadaan monster ini adalah sesuatu yang tak bisa mereka hadapi. Maka dari itu mereka bertiga memutuskan untuk mundur dan menginformasikan apa yang ada di sini kepada pemimpin kerajaan. Akan tetapi Katel memikirkan hal yang lebih menarik, di mana dia ingin melawannya. Sang bos monster ini pun terbangun karena para manusia telah memasuki wilayahnya. Dia pun mengangkat pedangnya disertai aura yang begitu mencekam dan menakutkan.
Lalu bos monster itu melompat maju dengan serangannya dan Kalosia menggunakan seluruh energinya untuk membentuk sebuah perisai. Namun perisai itu belum cukup menangkis tebasan bos monster itu dan sekarang giliran Alessandro melakukannya. Walau berhasil selamat tapi mereka tak yakin dapat mengatasi serangan berikutnya. Alessandro yang menahan tebasan itu sangat terkejut dan yakin mereka tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Bahkan tak ada jaminan untuk hidup walau mereka melarikan diri sebab monster itu telah terbangun. Tak butuh waktu lama bos monster ini pun kembali menyerang secara langsung untuk mengakhiri para penyusup. Namun Katel tak begitu terkesan sebab monster di depannya masih saja terlalu lemah dibandingkan dengan makhluk di daratan terlarang. Yang benar saja dia menyambut kedatangan monster itu dengan tinju miliknya hingga menghancurkan tubuhnya. Tontonan ini sungguh mengejutkan ketiga rekannya karena perbedaan kekuatan Katel dengan bos monster itu masih terlalu jauh. Katel sebenarnya berharap bos monster itu bisa bertahan dari tinjunya, tapi dia masih lemah dan kenapa dia tertarik karena di daratan terlarang tidak mempunyai monster skeleton. Dikarenakan bos gerbang sudah diatasi, maka Katel ingin Kasan membuka peti hadiahnya. Kali ini Kasan tak sungkan menolaknya karena peti itu memiliki gembok tingkat tinggi dan dia mustahil bisa membukanya. Meski sangat disayangkan tapi mereka tidak bisa memiliki hadiah itu dengan terpaksa meninggalkannya saja. Namun Katel memiliki cara terakhir untuk mengambil hadiah tersebut. Yang benar saja dia malah menghancurkan peti tersebut dengan tinjunya. Dengan begini maka hadiahnya pasti akan lebih mudah diambil dan Katel tertawa seakan ini hal biasa. Tapi para rekannya sangat syok sebab belum pernah ada orang yang mengambil harta dengan cara seperti ini. Meski begitu Kasan sedikit kesal sebab Katel bisa melakukan hal ini sejak awal, tapi dia malah menyuruhnya membuka peti sebelumnya dan membuatnya seakan berada di penghujung kematiannya. Mereka pun meninggalkan gua dan saat keluar maka gua itu juga menutup dirinya. Sudah menjadi pengetahuan umum jika sebuah gerbang telah diselesaikan, maka tempat itu juga akan runtuh dan tidak ada apapun di dalamnya. Di sisi lain sang kepala penjaga kerajaan sangat terkejut karena gerbang itu telah diselesaikan dengan waktu yang begitu cepat. Saat menanyakan bagaimana penjelajahan mereka maka Katel memberikan jempol karena sangatlah memuaskan. Kepala penjaga mengerti dan sekarang mereka berempat harus masuk satu persatu untuk diinterogasi terkait hasil penjelajahannya tanpa menyembunyikan apapun.